Oke, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Rahmat A. Untuk membangun channel ini, mari kawan-kawan untuk mensubscribe. Jangan lupa di-share juga ya, agar kawan-kawan kita yang lain pada tahu tentang channel kita ini. Pembahasan topik kita pada kali ini itu cara membangun motivasi mahasiswa baru supaya berprestasi. Oke, untuk lebih detail, sebelumnya apakah kawan-kawan sudah tahu apa itu nama mahasiswa? Mungkin di kalangan umum nama mahasiswa itu sudah populer, tetapi tidak tahu pengertian apa itu mahasiswa. Mahasiswa adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi. Oke, kita kembali ke topik lagi. Cara membangun motivasi mahasiswa baru supaya berprestasi. Mahasiswa baru fase perpindahan dari siswa sekolah menjadi mahasiswa adalah fase yang tidak semua orang dapat merasakan. Kuliah memang pilihan, maka menjadi mahasiswa adalah sebuah keberuntungan. Ada banyak hal yang dapat kamu explore ketika menjadi mahasiswa baru. Semangat motivasi mahasiswa baru biasanya masih tampak di semester awal, di mana para mahasiswa dapat mengenal banyak teman-teman dari berbagai jurusan kuliah. Semangat ini seharusnya dapat dibawa para mahasiswa sampai semester akhir. Motivasi mahasiswa baru haruslah tetap berkobar sampai mereka lulus menjadi sarjana. Sebab tidak sedikit yang akhirnya menyerah di tengah jalan, memilih untuk tidak menuntaskan. Maka setiap mahasiswa membutuhkan dorongan motivasi supaya dapat belajar dengan semangat dan lulus tepat waktu. Banyak yang bertanya-tanya ya sih, bagaimana sih agar kita tetap itu menjadi mahasiswa yang memiliki semangat dan motivasi? Cara membangun motivasi mahasiswa baru supaya berprestasi. Nah, berikut ini beberapa poin motivasi mahasiswa baru yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, ubah perspektif. Kebiasaan mahasiswa yang kerap terjadi adalah malas mengerjakan tugas. Sejak di bangku sekolah, kita memang sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah. Nah, di bangku perguruan tinggi bukan berarti kita bebas dari tanggung jawab pekerjaan rumah. Justru sebaliknya, kamu harus melihat perspektif lain dari adanya tugas ini, apalagi saat kuliah. Mata pelajarannya lebih spesifik sesuai dengan jurusan yang kamu pilih. Jika kamu ingin menjadi mahasiswa yang sukses, maka kamu harus mulai mengubah perspektif. Kamu tidak bisa membentuk fondasi untuk pengetahuan di masa depanmu dan keterampilan tanpa mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya PR itu kelihatannya. Jika kamu tidak menyukai di Jabar, kamu mungkin akan mengerti pentingnya hal ketika menyadari bahwa ini merupakan dasar dari ekonomi, bisnis, sains, dan itu bidang studi lainnya. Ketika berbicara tentang PR, bahasa Inggris, kamu perlu memahami bahwa penulisan makalah merupakan keterampilan yang penting untuk dipelajari jika kamu ingin menjadi mahasiswa yang sukses di perguruan tinggi. Oke, yang kedua, jadilah ahli di salah satu bidang. Tidak ada mahasiswa yang benar-benar suka dengan semua mata kuliah. Pastinya, setiap orang lebih unggul dalam beberapa bidang. Yang perlu kamu lakukan adalah fokus sedikit lebih banyak pada bidang yang sangat kamu sukai dan bersikap serius untuk mempelajari lebih lanjut. Mungkin kamu bisa memulai sebuah blog yang terkait dengan bidang yang kamu sukai atau gemari dan menjadi ahli dalam bidang tersebut. Lakukan penelitian lebih mendalam, jangan malu untuk terlibat dan menikmati bidang yang kamu minati. Namun, hal ini tidak harus membuatmu mengabaikan pekerjaan rumah lain yang kamu miliki. Pada kenyataannya, justru pekerjaan rumah yang tidak kamu minati akan membantumu menjadi lebih toleran terhadap topik yang tidak terlalu menarik bagimu. Anggap topik yang kurang kamu sukai sebagai batu loncatan pendukung
untuk jalur karirmu di masa depan nanti. Poin yang ketiga, jangan takut persaingan pada motivasi mahasiswa baru. Kamu tidak perlu menjinakkan semangat kompetitif. Bahkan, hal ini sebenarnya dapat membantumu menjadi seorang mahasiswa yang lebih rajin dan senang saat melakukan pekerjaan rumah, dan membuat prestasi yang lebih baik daripada mahasiswa lainnya. Menjadi kompetitif bukan berarti kamu harus menjadi teman sekelas yang tidak disukai mahasiswa lain. Kamu dapat bergabung dengan satu atau dua teman dan menginspirasi satu sama lain untuk lebih baik. Persaingan yang sehat dapat menjadi motivasi yang sangat inspiratif jika kamu tahu bagaimana mendekatinya. Pada poin yang keempat ini, apresiasi dapat memotivasi. Jika proyek ilmiah besar memberikanmu masalah dan kamu bahkan tidak bisa cukup termotivasi untuk memulainya, kamu harus membuat rencana dan membagi seluruh proses menjadi beberapa langkah yang lebih kecil. Ambil setiap langkah dan ubahlah menjadi target. Memiliki gambaran besar di depanmu setiap saat. Pastikan mengatur tenggat waktu untuk setiap langkah dan apresiasi diri kamu sendiri dengan perlakuan kecil atau istirahat sejenak setelah berhasil di setiap target. Ketika kamu berfokus pada hadiah, kamu akan termotivasi untuk melakukan segalanya yang benar. Poin yang kelima, bangun koneksi luas. Motivasi mahasiswa baru berprestasi dapat dibangun dengan koneksi luas. Ya, saat-saat berkuliah adalah saat yang paling penting untuk membangun koneksi dan berbagi tipe manusia yang berbeda-beda program studi, suku, ras, agama, dan golongan. Dari bangku kuliah, Anda harus pandai menjaga hubungan dengan orang lain sehingga nama Anda dikenal sebagai nama orang yang dikenal dengan reputasi yang baik. Membangun koneksi mungkin belum begitu terasa manfaatnya saat di masa-masa kuliah. Namun ketika lulus nantinya, ternyata koneksilah yang bisa membuat seseorang bisa berkontribusi besar bagi masyarakat. Rata-rata mahasiswa berprestasi pasti memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman, senior, serta dosen, bahkan kepada pemerintahan. Dari hubungan yang baik dengan semua orang inilah mahasiswa juga bisa direkomendasikan menjadi mapres. Membangun koneksi jika perlu dilakukan pula hingga mencapai perguruan tinggi lain. Memulai berbagai